Cinta. Cinta kemana? Oh, ya, sakit ya? Ya. Depi? Yuli? Zahra? Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi mengenai akhlak tercela, yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini mengenai akhlak tercela akan dibagi menjadi 4 bagian pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Anania. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Wodo. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai putus asa. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai tamak. Anak-anak, apakah di antara kalian semua ada yang mengerti mengenai hal tercela yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Apakah ada yang mengerti apa itu bodoh, apa itu Anania, apa itu putus asa, apa itu tamak? Ada yang mengerti? Bagi yang mengerti silakan acungkan tangannya. Iya, silakan jawab. Baik, terima kasih. Ada yang lainnya? Acungkan tangannya. Ya, baik, silakan jelaskan. Ya, terima kasih. Nah, seperti yang sudah teman-teman kita paparkan barusan, bahwa kurang lebih pengertian Anania, bodoh, putus asa, dan tamak adalah kurang lebih seperti itu. Anak-anak, dalam bahasa Indonesia kita dapat memahami bahwa Anania sendiri memiliki arti egois. Anania atau juga disebut egois. Bodoh dalam bahasa Indonesia sendiri kita bisa menyebutnya dengan marah. Putus asa adalah sikap perilaku putus asa yang seperti kita ketahui, dan tamak yaitu rakus. Dan ya, untuk perilaku Anania kita dapat membuka Al-Quran surat Luqman ayat 18, yaitu untuk hal tercela yang bodoh kita bisa lihat dari artinya dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, dan dari arti untuk perilaku putus asa yaitu pada surat Yusuf ayat 87, dan dari arti dalam perilaku tamak yaitu surat Al-Munafikun ayat 9. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu Anania, apa itu bodoh, apa itu putus asa, dan apa itu tamak. Anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa menolong antar sesama manusia. Kita jadi tidak boleh memiliki sifat egois tersebut ya anak-anak. Anania ini sifat yang tercela, membahayakan pergaulan di masyarakat. Juga Anania ini termasuk penyakit hati yang apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, yang diiringi dengan sifat iri dan dengki. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala nusayya
sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, permusuhan, sulit untuk menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya itu yang paling benar di sini. Dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat anani ini. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bodoh. Bodoh dalam bahasa Indonesia berarti marah. Bodoh itu termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nari wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan, sungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu dijadikan dari api. Dan sungguh api akan padam dengan air. Jika seseorang sedang marah, maka bersegeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya marah itu perbuatan setan. Setan itu dari api dan api akan padam dengan air. Jadi apabila kita sedang dalam puncak kemarahan, lebih baik kita berwudu agar marah kita itu bisa padam dengan air. Seperti yang dijelaskan pada hadis tersebut. Jadi apabila seseorang sedang marah, mereka tidak akan mampu mengontrol emosinya. Untuk itulah kita sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak mudah marah. Orang yang dapat menahan marah termasuk salah satu ciri-ciri orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang situ artinya bisa dijelaskan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu dia lapang maupun di waktu yang sempit, dan orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Anak-anak, apakah kalian tahu akibat dari perilaku marah ini atau sikap bodoh ini? Yang pertama, jika kita marah, kita tidak dapat berpikir tenang. Kita tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Karena ketika kita marah, kita akan melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa dengan langsung aku marah, gini. Nah, itu tidak baik. Nah, selain itu juga kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat kita. Jadi kita tuh pikiran sehat kita udah mengganggu, kita tidak dapat berpikir tenang. Jadi kita tuh tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, terus jika itu sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan juga rohani. Bayangkan kalau kita tidak bisa menahan amarah ya, kita marah bentar-bentar, kan lama-lama kita darahnya tinggi tuh, tekanan darah tinggi itu membahayakan buat kesehatan jasmani dan juga rohani. Nah, sikap bodoh atau marah ini juga menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Bayangkan kalau teman kita salah sedikit, sama kita dimarahin. Teman kita salah sedikit, sama kita dimarahin. Pasti mereka akan merasakan sakit hati atau kecewa terhadap kita karena apa yang kita lakukan. Nah, terus kalau misalnya sikap bodoh ini juga bisa menimbulkan kerugian materi. Kenapa demikian? Karena apabila dalam suatu peristiwa, apabila ada orang yang marah-marah nih, entah itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, kalau mereka marah-marah, tidak bisa menahan emosinya, tidak dapat mengontrol emosinya, mereka kan suka melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, itu menimbulkan perilaku anarkis. Jadi dengan perilaku-perilaku yang seperti itu menimbulkan kerugian materi. Makanya kita harus sebaik-baik mungkin menahan amarah kita, mengontrolnya, supaya kita bisa berpikir tenang, menghindari penyakit darah tinggi dan tidak menimbulkan anarkis. Oleh karena sifat bodoh ini merupakan sifat tercela, maka kita harus menghindarkan diri dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, maka kita harus menghindari sikap marah. Meredam kemarahan harus dengan
dampak negatifnya. Putus asa. Putus asa itu apa sih? Nah, putus asa itu adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan tidak akan mampu meraih suatu harapan atau cita-cita. Dan dia tidak mau berusaha lagi untuk menggapai apa yang diinginkan tersebut. Putus asa itu kan berarti harus harapan. Tidak ada harapan. Seorang dikatakan putus asa apabila tidak mempunyai harapan tentang sesuatu yang telah dicita-citakannya. Misalnya seperti ini, ketika kita punya cita-cita untuk menjadi seorang guru, kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun untuk mencapainya. Lalu di tengah jalan, dalam perjalanan untuk menempuh cita-cita kita sebagai seorang guru itu, kita jadi malas-malasan, kita jadi merasa, lah ngapain sih jadi guru, lah ngapain sih kuliah sekolah lagi untuk jadi guru, buat apa sih? Nah, di saat kita sudah merasa diri kita lelah, capek, lelah, kita merasa udahlah lelah, capek, akhirnya kita tidak melanjutkan apa yang kita rencanakan tersebut. Dan kita berhenti untuk berusaha mengejar cita-cita kita menjadi guru. Nah, di saat itu berarti kita sudah melakukan yang namanya putus asa. Kita tidak akan melanjutkan lagi apa yang jadi guru. Mendingan kerja di toko, dapat uang, ini segala macam daripada kuliah harus uang. Kadang ada nih orang-orang yang berpikiran seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai suatu rencana ke depannya, kita mempunyai suatu mimpi, dan kita berhenti di tengah jalan, kita tidak ingin melanjutkan mimpi tersebut, kita sudah menyerah dan merasa tidak ada lagi harapan atas mimpi kita tersebut. Kita masuk dalam kategori seseorang yang putus asa. Nah, putus asa itu biasanya terjadi karena apa sih? Nah, putus asa di sini biasanya terjadi karena ada kegagalan yang berulang kali untuk mencapai cita-cita atau pengharapan terhadap sesuatu tersebut. Sebenarnya, penyebab seseorang putus asa itu adalah bukan persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara menyikapi persoalan tersebut. Jadi kita itu putus asa karena apa? Bukan karena semata-mata ada masalah nih, bukan, tapi karena kita tidak bisa menyikapi permasalahan tersebut. Kalian tahu nggak apa itu dampak negatif dari perilaku putus asa itu? Nah, dampak negatifnya itu karena putus asa itu merupakan akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Maka dampak negatifnya bisa bagi diri sendiri juga bagi keluarga. Yang pertama, dampak negatifnya itu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang kita miliki. Yang kedua, kita susah untuk mengalami kemajuan. Kita tuh susah mencapai kemajuan kita karena kita tidak berani berbuat. Kita khawatir mengalami kegagalan lagi. Orang yang berputus asa di sini kan berarti kita kehilangan gairah nih, kehilangan semangat untuk mencapai sesuatu yang tadinya diharapkan. Putus asa itu selalu diikuti dengan sikap rasa bodoh. Jadi katanya kita punya cita-cita, kita semangat untuk mencapainya. Lalu kita di tengah jalan kita menyerah, kita putus asa. Setelah kita putus asa itu, biasanya kita jadi asa bodoh terhadap yang tadi kita sudah cita-citakan, kita tidak mau lagi berusaha. Nah, padahal dalam Islam itu mendidik agar umatnya tidak putus asa dari rahmat Allah. Dalil putus asa itu seperti ini. Dalam Al-Quran, ayat surat Yusuf ayat 87, maaf ya. Surat Yusuf ayat 87. Bunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu minar rauhillah. Innallaha la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Wala tai'asu, dan janganlah kamu berputus asa minar rauhillah, dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu, sungguhnya yang berputus asa min rauhillah, dari rahmat Allah, illa al-qaumul kafirin, hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang kafir. Ciri-ciri orang yang berputus asa apa saja? Coba sebutkan. Ada yang tahu tidak? Nah, pertama, ciri-ciri orang yang berputus asa itu bermalas-malasan untuk mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Dan tidak bersemangat untuk menguruskan usahanya yang gagal tersebut. Dia tampak murung dan tidak memiliki gairah yang mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah, walaupun hanya sebab kecil itu. Jadi seperti yang tadi dijelaskan
bukan memenuhi kegagalan yang sudah dialami orang lain, sehingga kita akan memperoleh perbandingan dari pengalaman dari orang lain. Jadi kita belajar dari pengalaman nih, bukan hanya pengalaman kita, tapi kita melihat pengalaman orang lain. Orang lain seperti ini, putus asa. Berarti kita harus kita renungi, oh sebaiknya aku tidak seperti itu agar aku tidak putus asa. Nah, kita juga harus selalu yakin nih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang telah kita hadapi apabila kita dekat dengan Allah. Jadi semakin dekat hamba dengan Sang Pencipta, maka hamba harus selalu yakin bahwa dalam segala sesuatu itu ada jalan keluar. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Jadi apa cara untuk menghindarkan diri kita dari putus asa? Yang pertama adalah kita dapat membandingkan sih, sebenarnya kita dapat melihat orang lain apabila putus asa hasilnya seperti ini, kita dapat mencontoh supaya tidak melakukan hal tersebut, kita dapat menjaga diri kita dari perilaku tersebut. Nah, yang kedua itu tadi kita apa? Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita akan yakin bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi ini akan ada jalan keluarnya. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang tamak atau rakus. Nah, tamak atau rakus, secara bahasa itu kan tamak kan berarti artinya rakus ya. Tapi menurut istilah, tamak itu ialah cinta kepada harta, cinta kepada dunia yang terlalu berlebih-lebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Contohnya cinta dunia itu seperti apa sih? Misalnya kita namanya sifat manusia itu kan tidak pernah merasa puas sih ya. Udah punya satu, pengen yang satu lagi, udah punya lagi, pengen lagi. Nah, tamak ini di sini rakus. Contohnya kayak kita udah punya mobil Fortuner, pengen mobil yang lainnya, pengen Lamborghini, pengen yang lainnya. Kita punya HP pertama beli Xiaomi, punya iPhone, punya Apple, ini itu segala macam, Oppo, Vivo. Jadi itu kita selalu rakus. Apa yang kita miliki di dunia ini kita tidak pernah merasa cukup. Padahal pada hakikatnya manusia itu lebih baik memiliki satu dan merasa cukup. Kita memiliki satu barang, kita pergunakan dengan baik agar kita tidak membazirkan uang. Tamak itu kan hal-hal yang bersifat rakus terhadap duniawi, sehingga menyebabkan manusia tersebut menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang haus hendak minum air laut. Jadi orang yang haus mau minum air laut, semakin banyak dia minum air laut, semakin bertambah rasa harganya. Kenapa? Karena air laut itu kan mengandung garam ya. Jadi semakin kita minum air laut tersebut, kita bukannya hilang rasa haus kita bukannya hilang dahaga kita, tapi kita malah tambah haus. Soalnya di sini ada sesuatu yang mengganjal, yaitu air asin tersebut, garam tersebut. Nah, maksudnya dari ucapan hadis Rasulullah SAW tersebut, yaitu karena bertambahnya harta kita di dunia itu tidak akan menghasilkan kepuasan hidup. Karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta yang baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana halal, mana haram. Jadi kalau hidup di dunia kita telah memperoleh harta, lalu kita akan mempunyai harapan untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Kadang-kadang dalam mencapai tujuan kita tersebut memperoleh harta yang kita sudah itu bisa tidak memperhitungkan halal dan juga haram. Nah, bagaimana sih perilaku orang yang tamak? Perilaku orang yang tamak itu senantiasa lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Makin banyak yang dia peroleh akan menjadi miliknya, maka semakin bertambah rasa lapar dan dahaganya itu untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak memiliki nikmat kebaikan dari apa yang mereka miliki, tapi sebaliknya mereka akan merasa itu jadi beban hidup. Karena apa yang telah mereka miliki, mereka tidak menikmatinya, mereka selalu kurang, sehingga mereka itu merasa itu jadi beban hidup. Iya, aku belum beli ini nih, udah beli ini, aku belum beli ini nih, aku belum beli ini, udah beli ini nih. Gitu. Jadi kita tuh rasanya masih kurang terus, karena bukannya kita mau
lupa akan tujuan atau amanah hidup di dunia ini. Mereka tidak peduli hal lain, melainkan untuk mengisi setiap ruang untuk memuaskan hawa nafsu pada dirinya. Sungguhnya kan Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hambanya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk mengabdi atau memohon kepadaku. Nah, sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya riya serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Jika kita perilaku tamak tertanam dalam diri kita, ketika kita beribadah kepada Allah itu kita merasakannya hambar, tidak ada rasa manis tersebut, tidak ada kemanisan beribadah kepada Allah tersebut. Akhirnya dia akan menjadi hamba yang abdi kepada makhluk selain Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Munafiqun, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kamu dilalaikan, wala auladukum, oleh urusan harta benda kamu dan anak-anak kamu, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Baik anak-anak, demikian materi yang telah disampaikan. Sekarang kita akan membagi menjadi 4 kelompok belajar seperti yang sudah biasa kita lakukan. Satu kelompok bisa terdiri dari 6 sampai 8 orang. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kelompok 1 kalian akan membahas tentang anania. Kelompok 2 akan membahas mengenai wudhu. Kelompok 3 akan membahas mengenai putus asa. Jadi kelompok 4 akan membahas mengenai tamak. Ya, baik anak-anak, silahkan diskusikan menurut pembahasan kelompok masing-masing. Kalian bisa diskusikan mengenai pengertiannya, mengenai contohnya, mengenai dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari, juga mengenai dalilnya. Jadi kalian bisa menjelaskan mengenai pengertian wudhu, pengertian tamak, pengertian putus asa, dan juga pengertian anania. Kalian bisa menjelaskan contohnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari dari perilaku tersebut itu seperti apa, juga dampak negatif dari perilaku tersebut. Jadi setelah kita melakukan perilaku tersebut, dampak negatifnya itu apa sih? Dampak negatif kepada diri kita, dampak negatif terhadap orang lain, dan saudara, orang tua, dan sebagainya. Juga dalil-dalilnya. Jadi dari yang telah Ibu jelaskan tadi, silakan kalian cari di Al-Quran, lalu ditulis ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi mengenai materi kelompok ini. Silakan. Baik anak-anak, waktu diskusi telah habis. Seperti yang Ibu lihat barusan, alhamdulillah kalian berdiskusi dengan sangat baik. Kalian aktif. Nah, silahkan seperti yang telah kalian lakukan barusan, kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian. Ya, silahkan dari kelompok 1. Salah satu orang berdiri untuk mewakili dan menyampaikan hasil diskusinya terhadap teman-teman yang lain. Di situ saja tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya kelompok berapa? Ada yang mau langsung atau Ibu tunjuk? Oh iya, kelompok 3 silakan. Bagus sekali penyampaiannya. Yang selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4, ya silakan kelompok 4. Dan yang terakhir adalah kelompok 2 silakan. Ya, alhamdulillah anak-anak. Pembelajaran kali
ini kita sudah mempelajari pembelajaran mengenai anak tercela, yaitu tentang Anania, bodoh, putus asa, dan juga tamak. Pembelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini adalah kita tidak boleh melakukan sikap-sikap seperti yang ada di sini, yaitu sikap Anania atau egois, sikap bodoh atau tamak, sikap putus asa, dan juga sifat rakus. Kita tidak boleh melakukan sifat-sifat tersebut karena ini termasuk akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kita harus menghindari sifat-sifat ini agar kita dijauhi dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Untuk evaluasi pembelajaran, Ibu akan memberikan beberapa tugas. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya. Baik, Ibu akan membagikan lembaran kertas ini, lalu kalian silakan kerjakan di rumah masing-masing. Bagaimana, semuanya sudah mendapatkan soal dari Ibu yang Ibu bagikan? Ya, jangan lupa ya itu dikerjakan di rumah untuk evaluasi kita dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang berarti kita akan masuk ke bab 5. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir pembelajaran kita selesai. Semoga apa yang kita telah pelajari pada pagi hari ini menjadikan kita semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah wawasannya, dan kita dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk ini. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Oh iya, silakan. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.